مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لكل فور من الأفضل رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihi ahli sidqi wal wafa imamul aqtiya wa ala alihi wa sahbihi wa wala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa junudihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas izin Allah sekian kalinya kita sama-sama dapat bermuajahah kembali, bertatap muka, bertemu kembali di tempat yang sama, yaitu di masjid min buyutillah, di baitin min buyutillah, masjid Allah, tempat mulia ini. Semoga apa-apa yang kita jalankan pagi ini menjadi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi catatan kita sendiri, dan insyaallah kelak akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan teriring tersampaikan senantiasa pada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, belum kita memulai ta'lim kita, bacaan Quran kita, mari sama-sama kita mengawali ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran, surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin, summa ila jami' arwahi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha. Allah yataghashshahu bi rahmatihi wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Surat An-Nisa di ayat keberapa? 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum asy-syaitanu illa ghurura.
ulaika ma'wahum jahannam ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العظيم. Tiga ayat tersebut kita perhatikan dari segi aspek hukum bacaan tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'iduhum wa yumannihum. Ya'iduhum, di situ ada hum, mim mati ketemu waw, berlaku hukum izhar syafawi. Izhar artinya jelas, syafawi artinya bibir. Artinya mimnya itu terbaca jelas di bibir, nggak boleh disamarkan. Ada mim dibaca di bibir samar, yaitu apa? Ikhfa syafawi. Jadi izhar syafawi lawan dari ikhfa syafawi. Kalau ikhfa syafawi artinya samar di bibir. Ya, kapan berlaku hukum ikhfa syafawi? Apabila ada mim mati ketemu ba. Ya, mim mati ketemu ba, itu ikhfa syafawi. Ya. Kebalikan dari izhar syafawi. Jadi mim mati selain ketemu ba. Ingat, mim mati selain ketemu ba, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Mimnya enggak boleh disamarkan. Jadi cara bacanya prakteknya begini. Ya'iduhum. Ya'iduhum. Mimnya enggak boleh samar. Ya'iduhum wa yumannihim. Ayo. Kemudian wa yumannihim. Nah, di situ berlaku hukum yaitu nun bertasydid. Ya. Tajibu gunnah. Tajib artinya wajib. Wajaba yajibu. Ijab. Ya. Wajaba fi'il madhi, yajibu fi'il mudhari. Ijab fi'il amr. Wajib. Kalau tajibu artinya wajib juga. Tajibu gunnah artinya wajib gunnah. Gunnah itu gonna yatagonni, gonna yugonni atau tagonna yatagonni. Ya, tagonnian artinya nyanyian, lagu. Jadi tajibu gunnah wajib dilagukan. Cara bacanya prakteknya adalah di huruf gunnahnya itu nun bertasydid dilagukan. Maksudnya dilagukan, ada jeda, ada proses waktu, nggak boleh cepat-cepat. Nah, di situ kesempatan indah baca Quran itu ketika digunnah itu dilagukan. Wa yumannihim. Ayo. Ya'iduhum wa yumannihim. Ayo. Kemudian nihim, di situ nunnya panjang. Memiliki durasi panjang berapa harokat? 2 ketukan. Ya. Jadi paling kurang-kurangnya panjang itu 2 ketukan.
sekurang-kurangnya panjang 2 ketukan. Atau kita kenal dengan hukum bacaan mat tobi atau mat asli. Jadi tabiat panjang baca Quran itu mat asli. Asli itu artinya orsinil. Jadi orsinilnya baca Quran, aslinya baca Quran itu ya ketukannya cuma 2. Ya. Gimana ukuran 2-nya itu sekedar diayun aja. Berkali-kali saya ngomong, ukuran 2 ketukannya sekedar diayun. Baca Quran sedikit diayun aja udah panjang. Ya, udah panjang. Selalu saya ulang-ulang tuh, misalnya ba. Ba enggak ada panjangnya, dibaca pendek ba, gitu aja udah. Ba berhuruf berbaris kasroh dibaca pendek bi. Ba berbaris doma enggak ada panjangnya dibaca bu. Ba bi bu. Ba bi bu. Ba bi bu. Kalau dibacanya dieja, diayun. Ba bi bu. Jadi panjang enggak? Kalau jadi panjang itu berarti matobi'i. Panjangnya melebihi matobi'i. Ba bi bu melebihi mat tobi 4 ketukan itu. Ya, berarti udah mat jaiz kalau 4 ketukan itu. Pak sekalian. Jadi tantangan kita mengukur panjang pendeknya atau panjangnya bacaan Quran itu yang paling harus kita jadi patokan itu mat tobi'i. Ya, mat tobi'i. Kalau mat tobi'i kita udah paham gitu, sekedar diayun baca Quran itu mat tobi'i atau mat asli, kesononya tinggal reka-reka aja, hitung-hitung aja, kira-kira aja berapa ketukan, 4 kah, 5 kah atau 6 kah. Ya, jadi wa yumannihim nya itu adalah mat tobi'. Nah, kemudian ada him, ingat tuh, mim mati lagi. Mim mati ketemu wawu, ingat selain huruf ba adalah idhar syafawi. Mim mati selain bertemu dengan huruf ba itu idhar syafawi. Terbaca jelas lagi tuh mimnya. Di situ ada tanda bacaan. Ya, apa tuh? Qaf lam alif. Artinya al-wuquf aula. Al-wuquf aula. Berarti berhenti di situ lebih utama. Jadi mengutamakan berhenti di situ ketimbang lanjut. Lebih baik berhenti. Tapi boleh berhenti, enggak berhenti di situ, lanjut juga boleh. Kemudian wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Wa ma, nah itu matobi. Ya'iduhumus syaitan. Asy-syaitan alif lamnya alif lam syamsiyah. Kemudian to jadi matobi. Illa matobi gururo. Nah, gururon jadi gururo. Yang tadinya pendek gururon ya. Maka jadi panjang gururo karena kita wakaf di situ, berhenti di situ. Di akhir kalimat kita berhenti. Setiap ya huruf yang berbaris fathatain, ya, tanwinnya fathatain. Jadi patokan tuh, pokoknya jadi patokan. Setiap huruf yang berbaris tanwinnya fathatain. Kalau dibaca berhenti di situ maka jadi panjang. Ya, panjangnya itu ya boleh 2, boleh 4, silakan saja Pak sekalian. Nah, cuman hukumnya jadi mat iwad tanwin. Mat artinya panjang, iwad pengganti, tanwin. Maksudnya dibuang 1 alif, diganti 1 alif, satu baris fathah dibuang jadi 1 fathah kan? Jadi 1 fathah karena dibuang 1 jadi 1 kan fathahnya. Dimasukin huruf alif. Ya, jadi panjang. Nah itu mat iwad tanwin. Jadi guron jadi gururo. Ya, nanti ketemu lagi tuh. Misalnya ada kalimat musliman jadi muslimah. Mukminan jadi mukminah. Jangan ketuker. Pokoknya kalau kita baca Quran setiap berbaris tanwin yang tanwinnya fathatain kita berhenti di situ maka menjadi mat iwad tanwin. Kemudian ulaika u-nya enggak panjang karena sofrun mustadir sofrun kosong artinya. Nah biasanya dalam Al-Quran itu kalau sofrun itu ya huruf wawunya itu enggak dikasih bunderan.
tanda sukun. Itu tandanya itu enggak panjang. Ya, Pak Ustadz kenapa nggak usah ditulis aja dah wawunya gitu. Kalau nggak panjang biar orang gampang bacanya. Kalau bagi yang baru belajar nggak juga, nggak boleh, harus ditulis. Karena memang tulisannya seperti itu. Tapi tidak adanya sukun di situ menandakan tidak panjang. Sofrun. Ulaika. Nah, la di situ ada mad jaiz. Mat tabi'i ketemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Jadi mat wajib muttasil. Jadi mat wajib muttasil. Apabila ada huruf mat tabi'i ketemu hamzah atau alif dalam satu kalimat, memiliki durasi yaitu 5 ketukan. Ulaika, ayo baca. Kemudian ma'wahum. Nah, ma'wahum di situ mim ketemu hamzah mati gitu kan. Hamzah. Ingat, hamzah itu bukan ain. Hamzah itu sama dengan alif cara bacanya. Dia huruf yang keluar dari tenggorokan. Tapi tenggorokannya bagian bawah. Ya, bagian bawah. Yaitu ada aqsa atas, ada adna, ya. Ada wasat, ada adna. Adna itu bagian bawah, aspal. Jadi adnal halqi adanya di bawah tuh hamzah dan alif di sini. Ya, jadi kalau tenggorokan itu kalau kita jengkalin tuh dari sini sampai sini tenggorokan, dari sini tuh. Sini dan sini. Nah, huruf-huruf yang di tenggorokan apa aja kita kudu paham. Di antaranya yang paling bawah tenggorokan di atas dada. Tapi bukan di dada, mendekati dada, di bawah tenggorokan dekat dengan dada. Itu cuma 3, hamzah, alif, dan satu lagi apa? Ha. Ya, ada yang bilang ha besar. Istilah tajwid itu tidak ada istilah ha besar. Ya, ha kecil, tapi untuk memudahkan boleh-boleh aja. Ada ha, ada ha. Nah, yang ha ini dia posisi tempat hurufnya itu ada di sini bawah tenggorokan. Ha. Kalau orang dulu bilangnya hak dada gitu. Ya. Pernah dengar istilah hak dada? Ya. Kenapa? Karena saat mengucapkan itu ada getaran di dada. Hak. Ada hak kecil. Hak kecil itu di tengahnya wasat. Hak dia itu bersatu bersama dengan ain di antaranya. Kho itu di tengah itu tenggorokan. Sebenarnya gampang, cuman terkadang kita jarang latihan, nggak mau melatih gitu kan diri sehingga susah ngucapinnya. Hamzah alif sama ha. A I U A I ada getaran di dada sedikit. Karena dekat dengan dada itu. A I U A I U A I. Ainnya itu di atasnya. A I U A I U. Ya, orang Indonesia yang sulit mengatakan orang Indonesia sulit mengucapkannya itu adalah ketika ain sama hamzah bertemu. Contohnya ta'awud, a'udzu. Ya. A'udzu itu hamzah dulu apa ain dulu? Hamzah dulu. A'udzu billah. A'udzu. Satu di sini, satu lagi di atas keluar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Hamzah dulu baru ain. Ada ain dulu baru hamzah. Ketika bertemu tuh berdua tuh orang Indonesia suka susah tuh ngebedainnya. Ya, padahal kalau kita sering latihan ngucapin hamzah, ain gampang. Jadi hamzah itu keluar dari tenggorokan bagian bawah. Ada 3, hamzah, alif, dan ha. Ingat tuh. A, I, U, ba. Gitu. U, an, ani, a, na, minal, mu, lima, I, an, ani, a. Kalau ain, a, I, u, ba. U, an, ani, a, na, minal, mu, lima, I, an, ani, a. Gitu. Belajar ain ya. Kemudian selanjutnya
Ma'wahum wanya jadi apa tuh? Matobi. Ya. Jadi keluarkan hamzah di sini. Ma'wahum. Ayo. Ma'wahum. Nah, humnya juga hak itu sama keluar dari dada. Ketika tipis dibaca tipis, keluar dari atasnya lagi tenggorokan bagian atas maka jadi hak. Ma'wahum. Ayo. Hum di situ mim mati ketemu jim. Jadi idhar siapa? Kemudian jahannam nun bertasydid tajibun. Nah. Kemudian ada tanda apa tuh? Shad, ya, lam dan alif. Ya, artinya kebalikan dari qaf, lam dan alif. Al-waslu atau al-wusul aula. Wasol aula. Ya, atau wasol aula. Kita langsung lebih utama. Enggak berhenti di situ lebih utama. Kalau napas enggak kuat berhenti juga enggak apa-apa di situ. Ya. Kagak berdosa dan tidak dilarang. Cuman kalau kita langsung lebih utama. Kemudian wala yajiduna wala lanya matobi yajiduna yajidu adalah matobi anha nun mati ketemu ha idhar ya. Idhar nunnya terbaca jelas ya. Yaitu izhar tuh hurufnya ada berapa? 6 di antaranya ha. Selain ha adalah alif. Selain alif kemudian ain. Selain ain kha. Kemudian selain kha ha. Kemudian hak besar gitu di antaranya ada 6 tuh ya. Apabila ada nun mati ketemu yang 6 itu maka dibaca izhar. Nunnya dibaca jelas. Anha enggak boleh disamarkan. Ada nun samar nanti. Nunnya dibaca samar. Kemudian ha panjang matobi mahihinya matobi mahison. Ingat tuh huruf yang berbaris tanwin khususnya tanwinnya fathatain di ujung kalimat atau waqaf di situ bacanya berhenti di situ. Mahison kita berhenti di situ jadi panjang ya. Nama hukumnya adalah mad iwad litanwin. Kemudian walladzina amanu walladzi itu alif lamnya alif lam syam zi matobi amanu mad badal. Setiap alif yang panjang alif dibaca panjang itu mad badal ya. Gimana sih teorinya mad badal Pak Ustadz ya. Jadi di situ ada badal tuh pengganti. Jadi itu yang memanjangkan huruf ada 3. Alif, waw, dan ya. Udah, yang manjangin huruf cuma 3 doang. Alif, waw, dan ya. Apabila alif bersukun, maka huruf yang sebelumnya pasti panjang. Misalnya ba. Ba ada alifnya sukun, ba-nya jadi panjang. Ba berbaris doma. Ada wawunya sukun di situ jadi panjang. Bu. Ba berbaris kasroh, ada ya-nya di situ. Ya-nya sukun jadi panjang. Bi. Nah, yang memanjangkan huruf cuma 3, alif, waw, dan ya. Sekarang alif dipanjangin sama alif. Yeah. Alif dipanjangin sama alif. Yang satu alif berbaris fathah, yang satu alif. Maka dibaca panjang alifnya. Nah, orang Arab jarang menulis 2 alif tuh. Satu alif dipanjangin. Cukup diganti dengan tanda bacaan panjangnya itu begitu. Orang Arab tuh. Digantinya itu disebut badal gitu. Nah, tanda bacaan begini menandakan di situ dia pengganti alifnya nggak ditulis yang memanjangkan itu. Jadi mad badal baca panjang karena ada badal di situ. Alifnya diganti dengan satu fathah lagi yang memanjangkan. Amanu ya, amanu walladzina amanu. Ayo baca. Matobi wa amilus solihat
wa amilus. Nah, amilus di situ ada alif lamnya, alif lam syamsiyah. Wa amilus sa. Nah, huruf shad, ingat, shad salah satu huruf hamas sama dengan sin, saat dibacanya keluar. Dan saat membacanya itu shad itu tebal. Dia tempatnya sama dengan sin, cuman bedanya saat baca shad itu tebal, ditebalkan. Ya. Dan saat baca shad itu mulut kita nggak monyong. Ya. Bibir, mulut itu monyong saat kita baca waw. Ya. Saat baca panjang dengan waw juga monyong. Bu. Tapi kalau seandainya tidak panjang dengan waw bacaan itu, maka nggak boleh monyong. Sod, bukan sod, salah, sod. Jadi nggak dimonyongkan. Sod, dikeluarin dulu napasnya. Sod. Itu huruf sod tuh begitu. Sama dengan sin, cuman dia agak tebal. Sod. Ayo, sod. Sod. As. Itu as. Ada sin, as. Biasa aja, as. Kalau sod agak tebal, as. Iya. Sirat. Ayo. Itu sod, huruf sod cara mengucapkannya. Ya. As-salatu khairum minan naum. As-salatu. Sod. Ya. Sering latihan pengucapan sod. Kemudian selanjutnya wa amilus so-nya panjang jadi matobi. Ya, soliha, haknya juga panjang jadi matobi. Sanudkhiluhum di situ nudkhil dal bersukun qalqala artinya apa? Mantul. Jadi hurufnya dipantulkan, disisahkan. Ya, ada berapa tuh? 5. Ya, ba, jim, dal, to, kemudian qaf. Ya, qutbu jadin atau baju di to ko. Baju di to ko. Kalau huruf yang 5 itu semua berbaris sukun, maka berlaku huruf pantulan qalqalah. Ya. Dal, ad, to, apo, qaf, aqqa. Kemudian apa lagi? Jim, aj. Itu, ya, dipantulkan semua. Sanudkhiluhum. Ayo baca. Sanudkhiluhum. Surat Al-Ikhlas tuh banyak qalqalahnya. Qul huwallahu ahad. Ayo. Nah, ahad itu haknya enggak panjang. Kebanyakan orang suka dipanjang-panjangin tuh. Ya. Qul huwallahu ahad. Ya, ahad. Betul salah? Salah. Diayun sedikit aja haknya itu jadi panjang. Qul huwallahu ahad. Ahad. Jadi panjang enggak tuh? Ahad. Jadi panjang enggak? Panjang. Enggak panjang. Ahad. Di sedikit diayun. Ahad. Jadi panjang itu. Ya, makanya jangan diayun baca Quran. Kalau enggak panjang jangan diayun. Jadi sanudkhiluhum. Ayo. Hum di situ ada mim mati ketemu jim. Idhar syafawi. Jannatin. Nun bertasydid, tajibun. Nunnya panjang di situ. Matobi. Jannatin taj. Nah, itu ada kasrotain atau tanwin ketemu ta. Ikhfa dibaca samar. Ya. Tanwinnya dibaca samar. Sanudkhiluhum
jannatin tajri min tahtihal anhar. Ayo baca. Lanudkhiluhum tajri ada jim bersukun qalqa. Tajri rinya panjang matobi min nun ketemu tak lagi tuh. Ifa syata ifa. Tahtihal anhar al anhar alif lamnya koma. Kemudian anhar nun ketemu ha idhar haknya panjang berlaku hukum matobi. Ko panjang juga matobi. Khalidi di matobi. Fiha fi matobi. Ha matobi ketemu alif dalam kalimat yang terpisah. Mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang. Jaiz boleh, munfasil terpisah. Artinya mad panjang. Jaiz boleh. Boleh itu pilihan durasinya. Dibolehkan, boleh memilih, boleh 2, boleh 4, boleh 5. Boleh durasinya kalau mad jaiz munfasil itu. Boleh lebih dari mad tabi'i, boleh juga sekedar mad tabi'i kayak mad tabi'i boleh juga. Ya, itu apabila ada mad tabi'i ketemu alif dalam kalimat yang terpisah disebut munfasil. Munfasil artinya apa? Terpisah. Arti terpisah itu huruf yang berbaris panjangnya itu terpisah dengan alif, tidak satu kalimat. Itu artinya munfasil. Abadan berulang lagi nih. Fathatain dibaca waqaf di situ. Jadi panjang mad iwad litan. Jadi abada. Ayo. Khalidina fiha abada. Ayo baca. Nah, berhenti di situ lebih utama. Karena ada tanda bacaan al-waqfu aula atau al-wuquf aula, waqaf aula. Ya. Waqaf aula, boleh juga nyebutnya begitu. Waqaf aula. Berhenti lebih utama. Wa'dallahi haqqa. Wa'dallah, lafzul Allah dibaca tebal. Tebal artinya apa? Tafkhim. Ada lafzul Allah dibaca tipis, artinya tarqiq. Kapan dibaca tipis? Manakala lafzul Allah bertemu dengan kasroh. Selain kasroh yaitu fathah dan doma dibaca tebal. Wa'dallahi haqqa. Ayo baca. Nah, haqqan jadi panjang lagi. Ya, haqqa mad iwad litan. Nah, ada tanda bacaan berhenti lebih utama di situ. Waqaf aula. Waman as. Nah, shotnya itu tebal tuh. Ya. Waman asdaqu minallahi qila. Nah, minallah dibaca tafkhim. Qila panjang, la juga panjang karena mad iwad litan. Wa man asdaqu minallahi qila. Ayo. Kalau kita itu enggak teliti dengan huruf shad dan sin, kayak huruf sin aja baca wa man asdaqu. Shad itu agak tebal. Ya, shad. Wa man shad gitu. Wa man asdaqu minallahi qila. Ayo. Sering-sering dah latihan baca shad itu. Jadi ya, ketika shad itu berbaris fathah, kasroh, dan ketika shad itu berbaris sukun, ya biasanya kalau berbaris sukun itu yang kita suka nyepelein. Kita samain nama sin. Ya, padahal kalau dibaca sin maknanya bisa berubah. Wa man asdaqu minallahi qila. Ayo.
qilan dibaca panjang qila karena mati wadlitan tanwin. Saya ulangi lagi bacaan, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'iduhum wa yumannihim. Ayo. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ulaika ma'wahum jahannam. ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العظيم. Ya, sejenak kita akan sedikit bahas tafsirnya menurut tafsir Lubul Al-Labib, yaitu Marahil tafsir Munir Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'iduhum wa yumannihim. Ya'iduhum wa yumannihim. Dia setan menjanjikan kepada mereka. Wa yumannihim, dan dia setan menumbuhkan angan-angan kepada mereka. Wa ma ya'iduhum, dan tidaklah dia setan menjanjikan kepada mereka asyaiton, siapa itu syaitan, illa kecuali gurura, ya, illa gurura, kecuali hanya tipuan. Gurur itu tipuan. Ulangi, ya'iduhum wa yumannihim, dia setan menjanjikan kepada mereka. Mereka di situ adalah manusia, orang kafir, orang beriman, pokoknya manusia. Wa yumannihim, dan dia setan menumbuhkan angan-angan kepada manusia. Wa ma ya'iduhumu syaitan, tidaklah setan menjanjikan kepada mereka. Maksudnya janji itu janji-janji kosong. Ya. Sebagaimana Adam pernah dijanjikan ketika di surga. Kalau makan buah khuldi ini Adam, kau akan selamanya di surga. Ternyata dimakan buah khuldi itu justru akan terlempar Adam dari surga. Nah, setan tuh begitu. Selalu ya, menjanjikan, membisikkan janji-janji yang selalu bertolak belakang dengan kemauan Allah. Apa yang menjadi keinginan Allah selalu diputar balikan oleh setan dan dijadikan janji setan kepada kita. Itu. Lanjutnya, wa ma ya'iduhumu syaitan, dan tidaklah setan itu menjanjikan kepada manusia illa ghurura, melainkan hanya tipuan saja. Orang disuruh menafkahkan hartanya di jalan Allah.
terkadang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita bisikan sayang, ente nyari duit capek. Ada gak suka gitu? Ya udah dapat duit nih, kita enggan menafkahkan di jalan Allah. Ada bisikan kayak begitu. Suka nggak kita kayak begitu? Suka. Nah bisikan itu syaitan. Saat kita dapat duit, terpikir oleh kita, gimana nih, mau bagi rezeki buat anak yatim, buat masjid. Terlintas pikiran kayak begitu. Itu pikiran bukan dari syaitan. Saat dapat rezeki, terlintas pikiran, sayang, nyari duit, mendingan buat keluarga aja, mendingan dinikmatin aja. Nah itu bisikan syaitan, janji syaitan. Makanya ada Al-Quran berbunyi, asyaitanu ya'idukumul faqra wal fahsya wallahu ya'idukumul maghfirah. Setan itu menjanjikan kemiskinan kepada kita, dan setan menjanjikan perbuatan fahsya, mungkar. Wallahu ya'idukumul maghfirah. Allah menjanjikan ampunan. Kalau ada orang beramal soleh, dia mengharapkan balasan kepada Allah, berarti ya, yang dominan pikiran, perasaan dalam hatinya adalah ya pikiran, perasaan yang benar. Kalau ada orang yang dominan dalam pikirannya itu adalah kekhawatiran, khawatir ya miskin, khawatir atau sayang, tumbuh pikiran angan-angan, itu semua dari syaitan. Kemudian wa ma ya'iduhumu syaitan illa ghurura, dan tidaklah mereka dijanjikan oleh syaitan melainkan hanya tipuan saja. Nah, ayat ini punya kaitan dengan yang di atas. Ayat di atas tuh kemarin ya bahwasanya syaitan itu selalu punya sumpah kepada Allah. Punya keinginan kepada Allah bahwasanya dia akan menggoda manusia dan anak cucu Adam. Sekalian, di ayat 118 kan dimulai dengan la'anahullah. Dia Allah telah melaknatnya setan. La'anahullah, syaitan itu salah satu makhluk yang dilaknat. Syaitan itu kata sifat. Ya, ada nama lain iblis. Iblis juga kata sifat. Nah, sifat itu ada di dalam wujud orangnya, wujud zatnya. Zatnya itu disebut jin. Ya. Setan itu sifatnya. Jin itu punya dua sifat, iblis dan syaitan. Iblis asal kata dari ablasa yublisu. Iblis, ablasa yublisu. Artinya ablasa itu membangkang. Ya. Kalau syaitan artinya jahat, penjahat. Makanya terkadang kita kalau emosi suka keluar bahasa yang agak kotor kan, setan lo gitu. Jadi manusia kita julukin setan lo. Kalau ada manusia itu yang berkarakter, bertabiat kayak syaitan, kita sebut setan lo gitu. Karena setan kata sifat, dia bisa terhinggap kepada siapa saja, sifat. Iblis juga begitu. Tapi zatnya itu adalah jin. Zatnya adalah jin. Nah, jin ada yang muslim, ada yang kafir. Dalam surat jin itu jelas itu. Wa anna minnas salihun wa minnal qasitun. Itu pengakuan jin dalam surat Al-Jin. Wa anna minna, adapun kami ya, di antara kami as-salihun, ada orang-orang yang soleh. Di antara kami ada jin-jin yang soleh. Terus wa minna al-qasitun, dan di antara kami juga ada yang qasit. Qasit itu artinya zalim, kafir. Di antara kami ada yang enggak soleh, kafir. Itu pengakuan jin dalam surat Al-Jin. Kunna tara'iqa qidada, masing-masing kami menempuh jalan yang berbeda. Jin muslim jalannya beda, jin kafir jalannya beda. Itu pengakuan jin dalam surat Al-Jin. Makanya ada istilah jin muslim, ada istilah jin kafir. Kalau dalam kitab Marokil Ubudiyah itu jin itu namanya banyak. Ya, ada dasim, ada konus. Ya, dasim itu jin yang suka
ada di lambung orang, ada yang jin itu ada di kuping, ada jin yang ada di mata. Jadi manusia itu Pak sekalian, ya Allah, kemungkinan untuk kafir, sesat, kemungkinan berbuat maksiat potensinya besar. Potensi manusia berbuat maksiat itu sangat besar. Kenapa? Karena hampir di semua raga kita, jasmani kita itu ada jin yang siap mengganggu kita. Dan itu sudah menjadi sumpah. Ya. Dalam surat Al-A'raf kalau nggak salah. Kan jin saat mau terlempar dari surga, itu jin itu mengajukan permohonan-permohonan. Jin saat mau keluar, diusir oleh Allah dari surga, mengajukan permohonan. Permohonan jin itu ya diantaranya yang kemarin kita bahas, surat 119-nya. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum wala yubattikunna azanal anam. Sungguh aku akan sesatkan mereka anak cucu Adam. Dan sungguh aku akan tumbuhkan angan-angan kosong kepada anak cucu Adam. Dan sungguh aku akan perintahkan kepada mereka anak cucu Adam, perintah-perintah yang menyesatkan mereka, yang membuat maksiat kepada Allah. Kemudian fala yubattikunna azanal an'am, sungguh aku akan robah, akan aku potong kuping-kuping binatang ternak. Gitu. Terus kemudian wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, sungguh aku akan perintahkan kepada anak cucu Adam agar mereka merubah ciptaan Allah dalam diri mereka sendiri. Ada yang udah takdirnya perempuan, kepengen jadi laki, disebut banci. Ada yang takdirnya laki, gendernya laki, pengen ke perempuan, disebut banci juga. Itu salah satu perbuatan jin, bagaimana merubah ciptaan Allah. Ya. Ada yang pengen ganteng, dikasih tai lalat di sini, pakai tato. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Jadi itu salah satu merubah ciptaan Allah. Nggak boleh, Mbak sekalian. Kemudian itu keinginan syaitan saat mau terusir dari surga, punya keinginan-keinginan. Di antara keinginan syaitan itu, jin itu minta dipanjangkan usianya sampai hari kiamat. Qala anzirni, iblis berkata, jin berkata, ya Tuhanku panjangkan umurku sampai hari kiamat. Qala innaka minal munzirin. Allah berfirman, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang aku panjangkan umurnya. Jadi jin minta dipanjangin umurnya, dikabul enggak oleh Allah? Kabul. Ya, itu jin yang satu itu, bapak moyangnya. Kalau jin itu beranak pinak, Pak. Catat, jin itu beranak pinak. Dia ada laki, ada perempuan. Yang bapak moyangnya itu, jinnya itu yang usianya panjang sampai hari kiamat. Yang enggak mati-mati kecuali sampai hari kiamat. Nah, anak-anaknya itu meninggal dunia sebagaimana kita. Usia sudah cukup, meninggal. Tapi ada satu jin yang Allah abadikan sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat baru Allah wafatkan. Dan dia diwafatkan setelah manusia semua wafat. Hari kiamat itu manusia dulu diwafatkan, dimeninggalkan. Bumi dihancurkan, manusia meninggal semua. Baru jin. Ada sebagian manusia dan jin semua bareng meninggalnya. Ada sebagian manusia dulu baru jin. Ya, kemudian malah malaikatnya. Dan malaikat yang terakhir diwafatkan adalah malaikat Israil. Ya, Israil malaikat siapa tuh? Malaikat apa tugasnya? Jemput nyawa, malaikat maut. Kalau Israil yang niup sengkala. Ada sebagian yang terakhir diwafatkan malaikat Jibril. Ada sebagian yang terakhir peniup sengkala. Karena peniup sengkala ini dia punya tugas itu luar biasa. Niup dulu trompet, fasa'iqa man fis samawati wal ardh. Maka hancurlah semua yang ada di muka bumi. Nah, kemudian mati semua, jin dimatiin. Malaikat semua dimatiin. Yang terakhir yang niup trompet. Ada yang mengatakan yang terakhir itu yang dimatikan adalah yang mencabut nyawa. Gitu. Yang mencabut nyawa.
Dalam sebuah kisah riwayat tuh yang mencabut nyawa itu, dia terakhir mau diwafatkan. Maka saat dia mau diwafatkan, maka dia menjauh dari surga dan neraka. Dari surga dan neraka dia menjauh. Kenapa? Dia ngomong begini, aku tahu bahwa orang kalau dicabut nyawanya itu sakit dicabut nyawa. Maka aku akan cabut nyawaku. Aku khawatir teriakanku ini akan mengguncangkan sekitarku. Maka dia menjauh dari surga dan neraka. Dia cabut nyawanya sendiri. Khawatir diteriak gitu. Karena dia tahu sakit dicabut nyawa. Ya, ada sebagian itu yang terakhir diwafatkan adalah malaikat trompet. Ada sebagian malaikat Jibril yang terakhir diwafatkan. Bapak sekalian. Nah, setelah malaikat itu diwafatkan, yang pertama kali dihidupkan siapa? Para malaikat. Ada sebagian yang pertama dihidupkan adalah trompet. Karena tugasnya niup trompet membangkitkan itu yang ada di kubur. Ya, para malaikat dulu. Setelah para malaikat baru jin dihidupkan. Setelah itu baru manusia dibangkitkan dari kubur. Kalian, ya. Jadi jin dia adalah kata sifat. Dia punya janji, keinginan. Yang pertama minta panjang umur. Yang kedua, keinginan iblis itu dan jin saat itu apa? Qala Rabbi bima aqwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Tuhanku, karena Engkau telah menghukumku dengan melaknatku, Ayat kemarin la'anahullah, dia iblis telah dilaknat oleh Allah. Iblis pernah ngomong, ya Tuhanku, karena Engkau telah menghukumku karena melaknatku, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan duduk dihadapkan anak cucu Adam. Ya, duduknya itu ada yang di mata kita. Duduknya setan tuh ada yang di kuping. Setan duduk ada di pinggang. Setan duduk bagi perempuan ada di betisnya. Setan duduk tuh ada di mata perempuan. Setan duduk ada di bibir perempuan. Jadi yang disebut duduknya di situ. Ngapain dia? Yaitu tazyin itu membungkus sesuatu yang buruk yang ada dalam diri manusia itu seolah-olah indah. Jadi keburukan yang ada dalam diri manusia seolah-olah indah. Itu kerjaan setan. Wa uzayyinanna lahum. Aku hiasi perbuatan buruk manusia seolah-olah baik. Itu kerjaan setan. Ya, jadi ada manusia itu dia berbuat jelek dipandang oleh dia baik. Saat perbuatan jelek dipandang oleh dia baik, itu kerjaan setan. Dan setan memang kayak begitu. Coba. Di lain ayat, ya, setan akan duduk dalam hidup kita itu dari depan, dari kanan, kiri. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku datangkan mereka, akan aku datangkan ya Allah mereka dari depan, min baini aydihim. Dan kemudian kami datangkan dari belakang, dari samping, kiri, kanan, terus. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Dan Engkau ya Tuhanku tidak akan sekali-kali mendapatkan mereka anak cucu Adam syakirin, yaitu termasuk orang-orang yang bersyukur. Tuh, setan tuh janjinya begitu. Dikabulkan oleh Allah. Setan mau ganggu kita, duduk di hadapan kita, kiri, kanan, belakang, ada di kuping kita, ada di kepala kita, ada di kaki kita, dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan? Dikabul. Ya. Tapi setan ngaku dalam Al-Quran, hanya satu hamba Allah yang gak bisa diganggu, illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Mukhlas, ada mukhlisin, ada mukhlas. Kalau mukhlisin orang-orang yang berusaha untuk ikhlas. Kalau mukhlasin orang-orang yang telah diikhlaskan oleh Allah. Hatinya sudah disucikan, dibersihkan oleh Allah. Ada mukhlisin, orang-orang yang berusaha untuk berbuat ikhlas. Kalau mukhlasin, orang-orang yang hatinya sudah dibersihkan, disucikan oleh Allah. Siapa mukhlas? Para nabi. Ya. Illa ibadakal mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlas ya Allah, yang aku tidak bisa sentuh. Para nabi itu nggak bisa disentuh oleh setan, nggak bisa disesatin, ya, nggak bisa diganggu, nggak bisa dibodoh-bodohin para nabi. Sekalian, kualitas sahabat saja masih bisa diganggu.
oleh syaitan. Sekalipun sedikit gangguan setan yang ampuh terhadap para sahabat. Tapi selain sahabat, apalagi selain Nabi, termasuk kita, itu mudah terperangkap ke dalam perbuatan maksiat yang diganggu oleh syaitan. Nah, kalau kita yang biasa ibadah ini, diganggunya bukan ibadah. Kata syaitan itu, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan mendapati mereka kebanyakan orang yang bersyukur. Siapa yang dimaksud orang yang bersyukur itu? Orang-orang yang ibadah. Ibadah, tapi dia tidak bersyukur. Ibadah, tapi tidak bersyukur. Itu Pak sekalian. Kemudian selanjutnya. Ulaika ma'wahum jahannam. Mereka itulah yang tempatnya adalah jahannam. Jadi orang-orang yang tertipu oleh tipuan setan. Yang berhasil dibangkitkan angan-angan kosongnya kepada syaitan, yang mereka ikut janji-janji syaitan, maka mereka itulah ada tempatnya neraka jahanam. Wala yajiduna anha mahisa. Kalau sudah di neraka jahanam, mereka enggak akan mendapati anha di neraka jahanam itu mahisa. Mahisa, ya. Mahisa itu adalah penolong sekalian, yang bisa membantu mereka. Kemudian selanjutnya, yang terakhir apa tuh? Walladzina amanu wa amilus shalihat. Adapun orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mereka telah beramal soleh. Iman dan beramal soleh. Insyaallah kalau kita beriman dan beramal soleh. Jadi iman tuh enggak cukup, harus dibarengi dengan amal soleh. Orang percaya doang dengan agama ini baik. Orang yakin dan percaya sholat itu ajaran yang baik. Sholat itu menjanjikan kebaikan. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi dia nggak sholat, belum masuk dalam kategori wa amilus sholihat. Kalau orang tuh dia mau masuk dalam golongan wa amilus sholihat, jalanin tuh agama, kerjain tuh agama. Karena agama itu bukan sekedar teori. Kita tahu, oh ini mah benar, ini benar, ini benar. Jalanin tuh kebenaran, baru kita masuk dalam kategori wa amilus sholihat. Kalau kita sudah mampu menjalankan sholat, mengerjakan sholat, berarti kita termasuk orang-orang wa amilus sholihat, orang-orang yang beramal soleh. Sekedar bahwasanya sholat itu baik, punya pandangan bahwa sholat itu baik, baru sekedar beriman doang. Tapi kalau sampai kepada menjalankan sholat, berarti termasuk wa amilus sholihat. Makanya itu agama itu bukan untuk didiskusikan, apalagi diperdebatkan. Agama itu jalanin aja udah. Jalanin. Ya. Banyak keutamaan dalam agama. Misalnya sedekah, utamanya itu banyak. Mau bukti, jalanin aja udah sedekah. Cara buktinya ya udah, tunggu aja. Apa sih kedahsyatan sedekah? Tunggu, pasti ada kedahsyatannya. Nah itu wa amilus sholihat. Kemudian sanudkhiluhum jannat. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, maka kami akan masukkan mereka ke dalam surga. Sanudkhiluhum jannat. Jannat itu jamak dari jannatun. Jannatun, jannatani, jannatun. Namanya jamak muannas salim. Yang udah belajar nahwu shorof tuh. Jamak itu ada 3 jamak. Yang pertama jamak muzakkar salim. Yang kedua jamak muannas salim. Yang ketiga jamak taksir. Jamak muzakkar salim, muannas salim, dan jamak taksir. Yang perlu dihafal adalah jamak taksir. Kalau muannas salim, muzakkar salim gampang. Kalau muzakkar salim tinggal tambahin wawu dan nun. Muslimun, muslimani, jamaknya muslimuna, tambahin wawu dan nun. Ya. Kalau jamak muannas salim tinggal tambahin alif dan tak mabsutah, tak terbuka. Muslimatun, muslimatani, muslimatun, mu'minatun, mu'minatani, mu'minatun. Itu muannas salim. Ada 3. Yang ketiga jamak taksir. Nah, jannat itu jamak muannas salim. Buat sekalian. Dia jamak mufradnya dari jannatun. Isim tuh ada isim mufrad,
isim musanna, satu lagi isim jamak. Ada 3. Isim mufrad artinya apa? Tunggal. Isim musanna 2. Kalau jamak lebih dari 2. Jannat, dan kami akan masukkan mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu surga-surga. Jadi surga-surga itu banyak, nggak satu surga, nggak satu, banyak. Jannat menandakan surga-surga, surga itu banyak. Ada jannatul firdaus, surga firdaus. Ada jannatul adnan, ada surga adnan. Ya. Ada surga diperuntukkan orang-orang puasa. Yang pintunya itu tertulis babur raihan. Babur raihan, surga yang diperuntukkan orang-orang yang puasa. Ada surga itu babus sodakoh. Surga yang dikhususkan orang-orang sodakoh, ahlu sodakoh. Ya. A'lal jannah, surga paling tinggi adalah surga apa? Surga firdaus apa adnan? Firdaus apa adnan? Surga firdaus sekalian. Ada yang mengatakan adnan dan firdaus itu sama. Jadi surga banyak. Tajri min tahtihal anhar, dan surga itu mengalir di bawahnya itu sungai. Sungai. Nah, sungai ini di dalam Al-Qur'an itu ada yang sungai itu terbuat dari min laban. Nahrun min laban. Sungai yang terbuat atau sungai yang airnya itu susu. Labanun. Ada sungai yang airnya itu madu. Ya. Ada sungai yang airnya susu. Bayangin coba Bapak sekalian. Sungai itu mengalir, kemudian airnya susu. Airnya susu, tinggal kita ciduk doang. Sungai itu mengalir, airnya madu. Ada sungai mengalir, airnya jernih banget, air biasa. Luar biasa. Dan sungar itu nanti kenikmatan surga itu kita dapatin wala mahmasotin, tidak dengan susah payah. Tidak dengan susah payah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan bagi orang-orang penghuni surga itu, ma tashtahi anfusukum. Apa yang muncul keinginan dalam diri mereka terhadap kenikmatan surga, ada, udah. Ma tashtahi anfusukum. Nuzulan min ghafurir rahim. Nuzulan tuh tiba-tiba datang. Ya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Jadi sungai itu enggak perlu kita ciduk lagi. Kepengen minum, tahu-tahu gelas itu nyiduk dan ada di hadapan kita. Wala mahmasotin, tidak dengan susah payah. Ya. Terus kita pengen buah. Buah apa yang kita pengen? Buah duren. Buah duren, ada pohonan nih besar. Kita pengen buah duren. Kata gitu kita naik, kita panjat dulu atau pakai galah gitu kita rogok-rogok, kagak. Buah duren kita rogok-rogok pakai galah gitu, kita kepengen, kagak. Tapi pohon itu nunduk sendiri di hadapan kita. Atau kata duren itu kita belah gitu, kagak. Tapi di tangkai pohon duren itu dia terbelah sendiri. Terbelah sendiri baru kita ambil, kita makan. Apakah durennya berbiji? Ya, dalam sebuah hadis Nabi bahwa semua buah-buahan itu bentuknya hampir sama dengan yang di dunia. Yang beda itu adalah rasanya. Rasanya lebih nikmat, 100 kali nikmat buah yang ada di dunia. Ya. Kalau duren itu yang paling enak duren mana? Ya. Duren mana? Montong. Iya. Di daerah Jawa tuh ada duren tuh harganya sampai sekitar 10 juta. Namanya apa ya Allah ya Rabbi? Hah? Musangking ini. Lebih dari itu. Kita ambil. Kita makannya sebagaimana biasa, kita makan, kita ambil. Kita makan sebagaimana biasa, ada rasa nikmat di bibir kita, di lidah kita. Cuma makanan yang kita makan itu nggak jadi bala, nggak jadi kotoran. Kalau kita di dunia ini makanan yang kita makan dia jadi kotoran. Vitaminnya kelebihan jadi keringat. Vitaminnya kelebihan jadi Ya, makanan kita kekenyangan ada yang diserap oleh tubuh kita jadi vitamin, ada yang sisanya itu terbuang jadi Makanan yang kita makan nggak ada tuh, nanti kita nggak berak di sana. Kata gitu kita kagak. Keluar keringat kagak. Rasa capek kagak juga. Semua itu Allah cabut.
fitrah yang ada di dalam kehidupan kita ketika di dunia ini. Rasa capek, rasa lelah, ngantuk kagak. Ya, nggak ngantuk kita. Nggak ada capeknya, nggak ada habisnya semua. Semua kenikmatan itu terbebas, diberi keluasan untuk Allah kita nikmati. Dan kehidupan kita sebagaimana di dunia dalam pengertian itu kita yatazawarun, bertetangga. Kemudian yatabayatun, hidup di rumah. Hidup di istana, di bilik rumah, yang rumahnya itu semua kayak istana dan bertetangga satu dengan yang lainnya. Dan yatazawarun, kita saling bertemu. Bahkan Rasulullah mengatakan inna fil jannati suqan. Di surga itu ada pasar nanti. Ada pasar. Yang kita masuk ke dalam pasar itu. Ya, kullamazdadu suqan, saat manusia nanti penghuni surga masuk pasar, yazdaduna jamalan, kecantikannya makin bertambah. Saat masuk makin tambah kecantikan. Ya, makin tambah. Ada anna fil jannati suqan, di surga itu ada pasar. Dan pasar itu dihuni oleh penghuni surga dan tidak ada syaitan di dalamnya, dan penghuni surga nanti tayang tegur sapa. Ya, cuman di pasar itu enggak ada pedagang. Enggak ada yang dagang, penghuni surga semua. Karena duit enggak butuh di sana. Terus apa? Di pasar itu. Di pasar itu banyak terdapat semua tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Ya, daging-daging semua banyak. Bahkan di pasar itu ada hurun, ada bidadari. Ya, jadi tinggal pilih itu. Ya, kita mau yang mana di pasar itu. Tiap kita mau bidadari, ada yang mengatakan datang dulu ke pasar. Ya Allah ya Rabbi. Dan kita datang ke pasarnya pengen bidadari, nyari bidadari itu ditemenin oleh bini kita yang di dunia. Istri kita nemenin. Dan tidak ada rasa cemburu. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwana. Saat orang masuk surga itu, naza'na ma fi sudurihim min gil. Dicabut perasaan cemburu, dengki, iri, enggak ada lagi tuh. Ya, makanya di surga kita ada bini yang sesungguhnya di dunia, ada bini bidadari. Ya Allah, enggak ada cemburu. Tapi kalau istri kita yang di dunia ini nanti menjadi ratunya bidadari. Dan mereka bidadari itu iri kepada istri kita. Kenapa? Karena nanti kecantikannya melebihi mereka. Bidadari di surga cantik, tapi istri kita nanti yang sudah masuk surga dengan kita nanti lebih cantik dari bidadari. Tahu nggak bidadari gambarannya dalam keterangan hadis itu kayak apa? Betisnya itu. Ya, kalau kita dekat betisnya itu kayak kaca. Muka kita kelihatan. Hurun in. Matanya itu jelita. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Bidadari itu ka'amsalil lu'lu', seperti mutiara yang tersimpan rapi. Saat dibuka tuh mutiara itu langsung mengkilap. Indah. Menggambarkan keindahan bidadari. Luar biasa sekali. Ya. Tingginya enggak ada yang pendek, tinggi semua. Kecantikannya sangat luar biasa. Urban atroba, usia mereka sebaya semua. Urban atroba. Usianya berkisar antara 30-33. 30-33. Enggak ada yang di bawah itu. 30-33. Bahkan laki-laki nanti usianya sebaya dengan bidadari itu antara 30-33. Cuman kelebihan, kedahsyatan, kehebatan dan kemampuannya yang berbeda. Ya, kalau kita itu ya Bang Mawi misalnya nih udah tua gitu kan. Nanti kalau di surga dikembaliin muda. Ya, kemampuannya melebihi 100 kali anak muda yang ada di dunia. Nah itu saya bahas kalian apa-apa yang kita bahas dari tafsir ayat ini mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah di pekan depan kita lanjutkan lagi. Ya, jadi kesimpulannya yang pertama kita hidup ini perjuangan. Perjuangan melawan syaitan. Dan syaitan itu ada di hawa nafsu kita. Dan membisikkan bisikan-bisikan jahat. Bisikan-bisikan berbuat jelek itu bisikan syaitan semua. Saat kita itu ada benturan dua antara benturan berbuat baik, berbuat jahat, maka yang keinginan berbuat jahat itu tanda bisikan syaitan. Saat kita ingin berbuat baik, keinginan berbuat baik itu adalah bisikan dari fitrah kita. Ternyata yang lebih dominan berbuat jelek berarti kita udah terperangkap bisikan syaitan. Karena setan itu ya'iduhum, selalu menjanjikan kepada manusia. Janji apa? Janji kosong. Janji apa? Janji surga. Tapi surganya bukan surga yang dibuatkan oleh Allah. Janjinya neraka. Yang kedua,
Bapak sekalian, bahwa kewajiban kita adalah beramal soleh. Kalau kita pengen kenikmatan surga yang tadi saya ceritakan semua itu. Kalau kita pengen kenikmatan surga, masuk surga, syaratnya 2. Amanu wa amilus soleh. Beriman dan beramal soleh. Bapak sekalian. Jadi surga dibayar dengan amal. Ni'ma wa ni'ma ajrul amilin. Wa ni'ma ajrul amilin. Dan sungguh nikmat balasan orang-orang yang beramal. Ya. Jadi ilmu segudang nggak ada manfaatnya. Manfaatnya ya cuma mengajarin doang. Tapi hakikatnya adalah mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Status orang biasa dengan ulama kalau sama-sama beramal maka lebih mulia ulama. Seorang alim tidak beramal dengan orang bodoh yang beramal maka lebih mulia orang yang bodoh yang beramal. Karena Allah hanya melihat amal perbuatan kita. Apa yang kita tahu kita amalkan maka derajat kita berarti mulia. Tapi kita tahu kita tidak amalkan maka boleh jadi kita tidak mulia di mata Allah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran ada kisah ulama su' Bal'an. Ya, Bal'an, ulama su'. Dia ulama. Tapi lebih tidak menjalankan apa yang diketahuinya ulama itu. Maka ulama itu dilaknat oleh Allah dalam surat Al-Qasas ada itu ulama Bal'an. Masaluhu kamasalil has. Perumpamaan dia seperti anjing. Ittahmilhu yalhas. Wa illam tahmilhu la yalhas. Kayak anjing dikasih makanan belum dijulurin lidahnya udah ngejulurin. Ya. Dijulurin makanan tuh lebih menjulurkan lagi. Itu ulama Bal'an digambarkan dalam Quran kayak begitu. Artinya ulama yang rakus sama dunia. Nauzubillah min dzalik sekalian. Biasanya ulama itu adalah ulama yang dekat-dekat penguasa yang zalim. Tujuannya apa? Hubbud dunia, nyari dunia. Kalau kita lihat udah ulama dia itu ada ulama yang soleh. Ya, dia jauh dari penguasa, dari orang zalim, penguasa yang zalim maksudnya ya. Maka itulah sebaik-baik ulama. Tapi kalau ada ulama dekat dengan penguasa yang zalim, jangan deketin. Hiraukan saja yang kayak begitu. Nah itulah Bapak sekalian mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah hindarkan kita dari segala macam mara bahaya. Allah jauhkan kita dari segala macam musibah. Allah selamatkan kita dari fitnah dunia, keburukan dunia. Allah selamatkan rumah tangga kita, keluarga kita. Semuanya Allah jadikan kehidupan yang barokah, sakinah, mawaddah dan rahmah. Semoga Allah jaga anak-anak keturunan kita. Mereka Allah jadikan semuanya anak-anak yang soleh dan solehah, yang selalu beribadah kepada Allah, yang selalu beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Bitilka niyah wa ala hadhihi niyah wa kun niyatin solehah wa ila hadratin nabil mustafa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana asrafna ala ladzon asrafna. Hafal nggak? Saya juga nggak hafal. Ada Ustaz? Kalau nggak hafal kita baca doa Al-Quran aja. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa hudaw. Minhu ma nasina wa'allim minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.